Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan kembali, saya Rahma Fatin yang akan membantu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan peran akuntan publik dalam relevansinya di era digital, di mana teman-teman semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya pasti sangat berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Samsul Bahri, SE, MAK, AKCA, CPA yang merupakan seorang praktisi di bidang akuntan publik. Nah, pembahasan ini tentunya akan berguna sekali nih bagi kita semua. Seperti yang kita tahu bahwasannya akuntansi dengan transformasi di era digital itu sangat berkaitan erat. Bahkan, studi mengatakan akuntan publik dan auditor dapat digantikan oleh robot di masa yang akan datang. Akankah kita tergantikan? Yuk kita ngobrol bareng pemateri kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Izinkan saya menyapanya dulu. Halo Kak Samsul, apakah sudah terhubung? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rahma. Halo, Waalaikumsalam Oke, Kak. oke. Sudah siap belum nih Kak bagi ilmu dan pengalamannya Kak teman-teman semuanya? Insya Allah, insya Allah. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Kak Samsul. Kepada Kak Samsul, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, makasih Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan pada siang hari ini. Walau mungkin siang-siang ya, semalam habis nonton bola, Messi masuk final, tapi kita masih semangat untuk belajar di sini, sharing ya tadi. Karena memang nanti saya di sini berbicara di sini bukan karena saya pinter ataupun lebih tinggi daripada kalian, tapi saya memang hanya lebih tua ya. Timeline waktunya sudah lebih dari kalian. Jadi mungkin kalian bisa mungkin ikuti jejak saya, atau mungkin di umur yang seperti saya nantinya kalian akan lebih tinggi daripada saya, insya Allah. Itu tidak menutup kemungkinan. Baik, kita temanya ada peran akuntan publik dalam relevansinya di era digital. Digitalisasi itu tidak bisa kita bendung dan perubahan itu terus bertransformasi. Bagaimana kita sebagai akuntan, tidak hanya akuntan publik, mungkin juga akuntan pemerintahan, akuntan pengajar, mungkin juga akuntan company atau di internal manajemen, itu bisa mengikuti perannya di dalam era digitalisasi. Tapi memang nanti spesifik, karena saya bidangnya di akuntan publik, nanti saya akan coba membahas dari perspektif saya sebagai akuntan publik tersebut. Oke, disclaimer ya, presentasi ini hanya terbatas untuk seminar pada hari ini. Mungkin pandangan saya tidak mewakili organisasi ataupun tempat kami bekerja. Jadi kita presentasi ini untuk melihat gambaran umum dan tidak menjadi panduan secara detail. Yang kalau ada baiknya bisa diambil, kalau salah mungkin itu salah sayanya. Ini disclaimer saja. Oke, terima kasih. Saya 2005, tadi Bu Fitri. Bu Fitri itu salah satu dosen saya, atau waktu dulu masih asdos ya, 2005 Bu Fitri. Ini spirit hidup saya. Yang pertama, ini ada surat Al-Isra. Jika berbuat baik, berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jika berbuat jahat, itu kejahatan untuk diri kita sendiri juga. Kemudian sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah. Dan jika orang meninggal itu ada 3 yang diwariskan, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ini menjadi spirit saya karena saya senang ya, itu dia passion. Saya tanya sama Rahma nih, kita diskusi aja ya Rahma. Passion, tadi saya bilang passion, saya ingin berbagi, ingin sharing. Apa bedanya hobi dan passion menurut Rahma? Kalau hobi tuh lebih ke yang kayak aku tuh ngejalaninnya seneng aja gitu, dan kalau passion tuh kayak emang ada bekalnya, terus kayak bisa kita gali lagi nggak sih Kak? Oke. Kalau lihat di googling ya, Rahma sebenarnya adalah titik samanya adalah hal yang disukai.
melakukan dengan hasrat yang kita sukai. Tapi yang membedakan adalah hobi kita spend money. Passion menghasilkan uang. Bedanya itu. Contoh misalnya siapa MC Randy Kurniawan, namanya Kurniawan nih. Mudah-mudahan suka main futsal atau main bola ya. Waktu dia hobi futsal, dia patungan tuh main bola, main futsal. Tapi karena dia profesional, dia akhirnya dikontrak sama tim. Passion dia sama, mengerjakannya sama-sama melakukan futsal. Atau ada lagi apa lagi? Fotografer. Kalau hobi, dia kemana traveling kemana untuk menghasilkan sebuah foto, dia menghabiskan uang. Tapi kalau sudah profesional, dia dikontrak ke prewednya siapa atau ke nikahannya siapa atau itu bisa menghasilkan uang. Jadi hobi ke passion itu yang membedakan adalah bagaimana kita uh, dapat penghasilan dari apa yang kita cintai. Nah, mungkin di sini teman-teman karena karir talk dan kita sudah kecebur di akuntansi, karirnya harusnya tidak jauh-jauh dari accounting. Nanti saya di slide berikutnya ada uh, beberapa uh, tujuan karir ya atau pilihan karir setelah menjadi akuntansi. Mungkin juga di sini teman-teman ada yang kecebur gitu ya, milih jurusan akuntansi sehingga aduh kenapa gue akuntansi gitu ya, gue nyesel gitu ya. Semalam, ini beneran baru banget semalam, temannya istri saya itu mau konsultasi lah, dia adalah investor untuk UKM F&B, namanya saya lupa, tapi dia yang memberikan modal. Di sana dia menemukan bahwa orang memang banyak memiliki ide cemerlang tentang bisnis. Tapi mengenai pencatatan, mengenai perpajakan, mereka zero, nol. Sehingga dibutuhkanlah orang yang ahli untuk menjadi solusi buat mereka. Ini teman saya, dan di situ banyak juga yang sudah belajar seperti itu. Temannya istri saya itu dia sudah belajar, tapi case-case tertentu memang ada treatment-treatment accounting yang perlu digali kembali gitu ya. Nah, saya senang berbagi di sini dan passion saya adalah ngomong. Kalau di BMJ dulu atau HMPS sekarang, dulu kegiatan ini saya seperti Randy itu, sering banget nge-MC, sering banget ngelawak gitu ya. Maksudnya kayak membawa suasana lebih segar lah gitu ya. Dan ternyata ditarik mundur sekarang di karir itu pun bermanfaat. Kenapa? Karena audit itu harus banyak komunikasi dengan tim, komunikasi dengan klien, komunikasi dengan regulator, OJK dan segala macam. Dan itu dibutuhkan soft skill dalam berkomunikasi yang baik, mendelivery apa yang menjadi temuan atau yang menjadi isu signifikan. Atau ya semacam ini dalam mengajar itu diperlukan skill komunikasi yang baik ya, seperti Rahma tadi, terus siapa ketuanya tadi forget apa ya Nadia. Nadia dan segala macam, itu speech-nya bagus gitu ya. Nah itu menjadi bekal untuk kita nanti berkembang, karena memang ada orang-orang yang bisa bekerja tapi tidak bisa menyampaikan. Nah itu penting komunikasi. Makanya seperti Randy, Nadia, Rahma dan teman-teman yang lain, manfaatkan waktu di dalam kuliah untuk banyak pengalaman. Kayak gini kan adanya pengalaman, kemudian memberanikan diri, speech pasti juga belajar gitu ya. Apa yang harus runutan kata-kata demi kata itu harus seperti apa sehingga audiens itu mengerti gitu. Nah itu harus belajar di bangku kuliah, banyak-banyak mengikuti kegiatan organisasi selain yang di kelas ya, jangan jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang atau sekarang online. Nggak tahu nih kegiatan mahasiswanya masih jalan atau enggak ya. Kalau kayak gini bagus nih, ada HMPS Career Talk seperti ini. Dulu saya
baru tahu audit itu pada saat uh, kelas auditing. Kelas auditing, saya lulus dan mendengar kata-kata audit itu pada saat tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Jadi di running text-nya Metro TV itu uh, dana yang untuk sumbangan tsunami Aceh telah diaudit oleh EY, Ernst Young. Apa sih itu audit? Nggak ngerti itu. Sampai dengan masuk kuliah pun belum notice ada ya kerjaan audit itu apa gitu. Nggak jelas juga, nggak pernah ngerti gitu. Sampai akhirnya auditing dan juga belum ngerti-ngerti banget, masih ngawang-ngawang istilahnya. Kalau anak-anak yang intern di sini, magang di sini, iya sih ngerti, dijelasin, tapi masih ngawang-ngawang bang gitu. Saya dipanggilnya abang ya, Kak Sem atau Bang Sem gitu, bebas saja. Karena saya juga ngerasanya jiwa muda aja sih, Rahma dan teman-teman. Jadi nggak terlalu Pak gitu, jangan terlalu gitu, biar nggak kaku juga. Jadi masih ngawang-ngawang, saya belum tahu juga arah karir saya seperti apa. Dan ini bagus banget, sekarang udah notice, dan tadi juga Bu Fitri bilang, digitalisasi banyak juga informasi yang sangat terbuka. Kalau dulu memang dulu ya masih Friendster, susah sekali gitu ya. Nggak susah banget sebelumnya, mungkin zaman Bu Fitri lebih susah. Tapi kalau saya sudah agak terbuka gitu ya, bisa googling dan segala macam. Tapi sekarang lebih enak. Mau acara podcast, terus acara seminar yang diupload, itu bisa didengerin secara free melalui YouTube. Wifi bisa free kan ya, nyari koneksi di kampus atau di kosan temen gitu ya. Itu bisa kalau kita bisa ingin curious, ingin meningkatkan knowledge kita, sangat bagus gitu ya. Dan untuk latih soft skill, kalau itu hanya kita mendengar kan, knowledge. Tapi soft skill kayak Randy memberanikan diri untuk meng-MC, Rahman, Nadia, dan lain sebagainya, itu menjadi bekal yang sangat penting untuk next setelah lulus. Oke. Mudah-mudahan ini acara ini nanti bisa bermanfaat, jadi insya Allah jadi amal jariah buat saya ya, dan ilmu yang bermanfaat buat kita juga. Karena saya ingin berbicara seperti ini juga belajar dulu gitu, mengingat-ingat gitu ya. Walaupun pekerjaan sehari-hari harusnya gitu ya. Tapi ini sharing aja. Lanjut. Nah ini pilihan, hidup itu pilihan. Hidup itu antara B sampai dengan D. Tengah-tengahnya adalah C, choice ya. Nah choice ini yang menentukan ada impact-nya, dampaknya. Secara jauh, visi yang jauh, kita sebagai mahasiswa Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UI Negeri, ya UI Negeri. Ini kan kita harus berpikir lebih jauh ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek nih hari ini nih, kita harus melakukan yang terbaik pada hari ini, pilihan-pilihan hari ini. Pilihan antara tidur siang ataupun mengikuti accounting career path pun akan berdampak beda tuh ya. Hari ini nih, kita tentukan. Menengah apa? Dampaknya adalah husnul khotimah di kehidupan. Jadi kita berbuat baik, tadi Al-Muluk siapa yang tadi yang membaca Al-Quran, antara iman dan amal yang baik gitu ya, yang kita pilih gitu ya. Yang itu yang akan nanti ditimbang, nanti akan diadili gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya visi, punya choice, pilihan-pilihan di hari ini kita mau ngapain, itu akan berdampak. Kemudian dengan langkah-langkah kecil itu setiap hari kita punya pilihan, dan kita pilihan itu mungkin kalau bisa kita pecah itu ada dua ya, baik atau buruk, nanti akan menghasilkan husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati dengan baik atau mati dengan nggak baik gitu ya. Dan nanti di kedepannya dampaknya adalah surga atau neraka, itulah yang kita yakini ya, choice itu. Jadi memang hidup kita adalah waktu kita, dan akan berdampak. Kita jangan lihat pada hari ini, kita melakukan pilihan-pilihan apa yang baik buat kita. Apa yang baik juga ada standarnya ya. Standar dari umat Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi teman-teman, ini baik buat siapa gitu ya, menurut siapa gitu ya. Nah di dalam akuntansi standarnya ada PSAK. Kita boleh mencatat ini udah baik. Standarnya apa ya? Standar PSAK. Mengaudit juga begitu.
Setiap kap telah mengaudit nih. Tapi sudah bagus apa belum? Bagus itu apa? Ada standarnya, standar audit. Nah ini kalau sudah pilih, tadi saya juga sudah menyinggung, apabila yang sudah terlanjur memilih akuntansi, paksaan orang tua, atau memang diterimanya di jurusan akuntansi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, kalian tidak usah menyesal, karena pilihan karir, karena kita berbicara tentang karir talk ya, berbicara tentang karir. Ini setidaknya ada beberapa pilihan. Saya mengategorikan itu ada 4 pilihan karirnya. Yang pertama swasta, itu seperti saya di Fevindo, itu ada menjadi accounting, ataupun bagian pajak, ataupun bagian keuangan, ataupun internal auditnya, atau pemeriksa di internalnya ya. Nah ini nih, apakah akan tergantikan dengan digitalisasi? Ini seru juga nih. Jadi digitalisasi itu akan mengganti processing data. Hanya yang processing data itu yang repeat tiap hari itu terus gitu ya. Seperti alur dari siklus akuntansi, kalian ngejurnal, tiba-tiba udah langsung jadi laporan keuangan. Tapi kalau kita belajar dari jurnal masuk general ledger masuk namanya trial balance, percobaan trial balance sebelum adjustment, kemudian ada jurnal adjustment gitu-gitu ya, sampai dengan report laporan keuangan. Nah itu sekarang sudah terdigitalisasi, udah otomatis kita create satu data, kemudian jadi data. Nah itu processing data yang akan akan dibantu oleh digitalisasi. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh digitalisasi, yaitu adalah analisis dan juga judgement atau pertimbangan-pertimbangan khusus. Karena saya senang tuh kemarin Kak Vera, mata kuliah auditing sudah mengadop silabus dari UI yang membahas tentang topik estimasi accounting. Dan ini kan accounting estimate ini bisa menjadi salah satu senjata untuk manajemen window dressing. Bisa direndahkan, bisa ditinggikan, tergantung niatannya mau apa. Misalnya mau bayar pajak, ya udah tinggi-tinggiin aja apa yang bisa kita estimasi lebih tinggi. PSAK 24, piutang tak tertagih dan lain sebagainya, atau penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan lain sebagainya, itu bisa di accounting estimate. Itu menjadi judgement dan analisis dari manusia itu sendiri, belum tergantikan dengan digitalisasi. Bukan tidak bisa digantikan, bisa, tapi memang perlu nanti keputusannya tetap di manusia. Tidak melulu dengan aplikasi atau digital atau sistem yang dibangun. Kemudian di pemerintahan bisa jadi accounting di pemerintahan, di UIN mungkin, ataupun ada accountingnya pasti, ataupun di PNS lain gitu ya, di Pemda dan segala macam. Kemudian ada auditor eksternalnya, teman-teman kalau mau BPK jadi auditor eksternalnya pemerintah. Terus kemudian di pemerintahan juga ada auditor internal juga. Ini kalau eksternalnya BPK, kalau yang internal BPKP ya. Kemudian konsultan independen. Nah ini CPA seperti saya, auditor eksternal itu berkecimpung di kantor akuntan, harus ada yang wadahnya ya, bekerja akuntan publik itu harus bekerja di kantor akuntan. Kemudian ada konsultan pajak, ini yang bersertifikat konsultan pajak. Kemudian CA yang tadi kantor jasa akuntan. Kemudian pendidik kayak Bu Fitri, dosen ataupun guru yang di SMK dan segala macam. Nah kalau konsultan itu saya bisa biasa bilang konconya orang kesulitan, singkatannya itu, apa kepanjangannya ya. Jadi ya kayak tadi tuh, orang-orang UKM yang diberikan pinjaman modal gitu ya, mereka tidak mengerti mencatat penerimaannya, pengeluarannya, beli HPP dan segala macam, itu nggak ngerti terus dampak perpajakannya seperti apa. Nah konsultan itu berperan di situ, mainlah misalnya nggak bisa pembukuannya, kantor jasa akuntansi atau CA yang bisa ngambil, ataupun bagian pajaknya konsultan pajak. Kemudian
Apakah bisa auditor? Bisa, sangat bisa. Bisa juga jadi accounting service, jadi konsultan pajak bisa juga. Kita palu gada bisa. Tapi memang lebih spesifik jika mau bernilai tambah laporan keuangannya dengan sudah diaudit gitu ya, memberikan opini oleh auditor eksternal. Mungkin ini pilihan karir akuntansi, tapi tidak menutup kebermanfaatan ilmu akuntansi itu di 4 sektor ini. Kalian ingin menjadi entrepreneur, membangun bisnis, memiliki perusahaan, juga sangat penting, untuk ngerti akuntansi. Jadi akuntansi itu tidak akan sia-sia ya, walaupun ada mata kuliah sia ya. Nggak tahu nih mata kuliah sia itu sia-sia atau tidak, harusnya tidak. Jadi memang banyak manfaatnya dan peluang karirnya pun sangat tinggi ya, karena kan auditor itu 65% itu di atas 50 tahun. COVID kemarin tuh dapat email blast, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, umurnya udah 65, 70. Itu sering banget tuh. Dari 2021 tuh seminggu sekali. Jadi memang banyak yang sudah uzur, dan usia uzur ini memang agak gaptek ya, agak mungkin ada juga orang yang mau ikut penyesuaian ke transformasi secara digital. Namun memang anak muda yang perlu harusnya bisa mengikuti transformasi digitalisasi tersebut. Hanya 35% yang di bawah 50, dan di bawah 40 itu sekitar 20%. Nah, saya termasuk di 20%-nya itu. Dan itu saya juga baru berani setelah CPA dapat 2016, baru berani untuk ikut gabung jadi partner itu setelah 5 tahun, karena pertimbangan perekonomian. Karena untuk menjadi auditor itu sangat banyak challenge-nya gitu ya, banyak challenge-nya. Challenge-nya itu apa? Variatif dari klien dengan treatment accounting yang berbeda-beda, penggunaan standar yang mungkin berbeda, perusahaan konstruksi bagaimana, perusahaan perkebunan gimana, asuransi gimana, banking gimana. Kita perlu belajar banyak gitu ya. Nah, proses 5 tahun tadi dari 2016 sampai dengan 2021 saya memberanikan diri untuk gabung dengan Pak Seba. Itu saya banyak mendapatkan pengalaman di Morse Stephen, perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah besar-besar dengan isu akuntansi yang juga menantang gitu ya, challenging dan itu membuat stres, tapi juga jadi pengalaman bekal saya untuk saya mengarungi jadi partner tersebut. Pernah juga satu waktu setelah resign ternyata ada kasus hukum litigasi, ada yang tipikor lah, tindak pidana korupsi gitu ya, ke bawah-bawah lah gitu ya. Nah itu juga selain tadi treatment accounting dan segala macam, ada juga resiko terhadap litigasi atau tuntutan hukum ya. Tapi kita hanya menjadi saksi. Bapak ini tahu nggak ini transaksi ini, kenapa catatnya seperti ini, begini gitu dah. Bapak mendapati bukti ini atau tidak gitu. Untungnya, bukan untungnya, tapi saya ikut stres. Yang menjawab adalah managing partner dan partner yang tanda tangan. Saya adalah manajer pada saat itu, tapi harus terbawa-bawa gitu ya. Nah itu stressful juga. Mungkin itu, tapi jadi ambil hikmahnya, kita nggak boleh berbuat seperti itu lagi gitu ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama istilahnya. Jadi pelajaran buat saya untuk mengarungi kantor akuntan sekarang. Oke, next, ini hidup pilihan. Nanti teman-teman bisa pilih pilihan karir di mana yang kalian mungkin tertarik. Tadi temukan passionnya mungkin kalau di kayaknya pendidikan deh, karena kan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu warisan gitu ya. Terus saya suka dengan anak-anak, atau saya suka dengan bergaul dengan teman mahasiswa. Kayaknya dosen jadi dosen gitu ya. It's okay, lanjutin ke jenjang pendidikan selanjutnya, S2 sampai dengan S3 kayak Kang Yusar tuh, mantep gitu ya.
Eh, kalau di swasta boleh juga, atau biasanya kalau biasanya fresh graduate itu milihnya kantor akuntan dulu. Kenapa kantor akuntan? Karena di sana mereka akan memiliki pengalaman menghadapi klien yang tadi bermacam-macam, kemudian menjadi batu loncatan untuk ke next level di perusahaan. Jadi nggak dari awal lagi. Jadi biasanya dihargai ya pengalaman kalian sebagai auditor, misalnya kalian ditunjuk sebagai penugasan salah satu perusahaan asuransi gitu ya. Kemudian ditarik di perusahaan asuransi tersebut, itu bisa, sangat bisa dengan bargaining offering yang lebih tinggi gitu ya, karena dianggap sudah berpengalaman. Oke, ataupun teman-teman di pemerintahan langsung cari apa peluang jadi PNS gitu ya, atau ke BUMN, itu boleh, monggo, itu pilihan teman-teman. Yang pasti jangan pernah menyesal belajar accounting. Accounting sangat membuka peluang untuk di dunia pekerjaan. Atau entrepreneur juga bisa. Oke, next. Nah, ini karir pathway untuk menjadi CPA. Jadi kalau teman-teman di S1 UIN pada saat semester 6 itu boleh tuh mengambil tingkat dasar. Ya, boleh. Itu kalau nggak salah tingkat dasar itu 2 mata kuliah dari tingkat dasar, nanti dilanjutkan setelah kuliah selesai. Nanti kuliah selesai itu tinggal ngambil 3 mata kuliah, mata ujian tingkat dasar. Nanti dapat ACPA namanya, Associate Certified Public Accountant. Kalau udah punya itu juga jadi apa namanya, nilai tambah di CV kalian. Rahmal Subi Patin ACPA, ESAK, ACPA. Wih, keren. Apply lah ke EY atau ke Deloitte atau ke KPMG atau ke apa namanya, PwC gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan, Tapi mau pilihannya tadi kalau ke swasta itu bisa, belum ya? Swasta itu yang kerja di luar kantor akuntan itu juga bisa memiliki, tinggal perjalanan pengalamannya itu yang akan mengejar ketertinggalannya. Dia harus mengejar ketertinggalan memiliki pengalaman setidaknya 3 tahun di kantor akuntan. Kalau yang bawah, posisi bawah itu nanti pemenuhan pengalaman kerja di KAP-nya akan terlambat gitu ya. Maksudnya kalau memang benar-benar ingin menjadi CPA, ya udah jalurnya adalah ke kantor akuntan. Jadi nanti pengalamannya cukup 3 tahun, kalian bisa memenuhi, kalau malah di PMK yang baru tahun 2021 itu hanya 2 tahun menjadi ketua tim di setidaknya 10 klien dengan 2 bidang bisnis atau 2 bidang industri, 2 industri yang berbeda. Misalnya industri asuransi, industri perbankan gitu, itu keren banget sih. Atau manufacturing atau jasa, 10 klien di 2 tahun tersebut itu bisa mengajukan. Nanti dinilai sama Kementerian Keuangan apakah bisa dapat izin AP-nya tersebut. Nanti kalau izin AP dapat, itu nanti harus juga, kalau udah SCPA, kalian bisa ikutin lagi tingkat profesional, 5 mata kuliah lagi, 5 mata ujian lagi. Jadi tingkat dasar tadi bisa dicicil di semester 6. Rahma, kamu semester berapa? 5, Kak. Oh, 5. Dikit lagi. Dikit lagi, nanti kamu coba buka websitenya IAPI, bisa mendaftar di sana. Nanti dapat kode unik, kalau nggak salah daftarnya berapa gitu ya, ada biaya pendaftarannya. Nanti bisa kamu ikuti 2. Setelah nanti kamu lulus, kamu bisa ambil lagi tingkat dasar, tinggal 3 kan. Setelah itu kamu lulus, bekerja mau pilih mau di kantor akuntan ataupun di bidang akuntansi atau non KAP ya. Misalnya ke KAP gitu ya, kamu bisa lakukan lagi ujian tingkat profesional. Tingkat profesional kamu sambil bekerja, sambil juga ikut ujian tingkat profesional, ambil 5 lagi. Nanti dapat CPA non AP belum.
kemudian nanti tes wawancara, kemudian tes dokumentasi tentang pengalaman audit kalian. Wawancara tuh komprehensif. Kalau nggak salah, saya tidak mengikuti pathway ini ya, karena saya 2016 ini terjadi pada saat 2017 ke atas peraturan ini. Saya 2016 hanya lulus 4, habis itu sudah bisa CPN dan AP. Saya tinggal mengumpulkan jam terbang dalam mengaudit sehingga nanti ditelaah oleh Kementerian Keuangan, baru bisa terbit. Tidak ada wawancara komprehensif tuh, kayak kompre. Kita bikin case, kemudian kita di tes gitu, terus kemudian kita ditanya-tanya oleh pengujinya. Kalau menurut saya, kalau kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, pasti bisa. Bedanya yang ini di non-cap, nanti kalian akan di pemenuhan pengalamannya tersebut tersendat gitu ya, waktunya akan lebih lama untuk bisa mendapatkan itu. Oke, selain itu kemudian next. Nah, ini path karir kalau misalnya mungkin ini berbeda-beda di setiap kantor, tapi inilah yang mungkin terjadi gitu ya. Misalnya Rahma tadi semester 5, di semester 9 udah lulus 1 tahun jadi junior, kemudian sampai dengan tahun kedua, ataupun kalau memiliki KPI yang baik gitu ya, memiliki kinerja yang baik, itu bisa double promote, bisa langsung ke senior 2. Senior 2 gitu di tahun ketiga sampai dengan partner setidaknya 10 tahun. Ini path karir mungkin berbeda juga di setiap kantor. Bisa di tahun ke-8 itu menjadi partner, karena 3 tahun harus mimpin ya. Mimpin itu bisa di supervisor atau asisten manajer atau manajer. Atau senior 1 udah bisa mimpin karena mungkin kliennya kecil gitu ya, udah ketua timnya senior 1 aja nih, Rahma udah senior 1, udah 4 tahun, udah jago lah, udah jago nih megang klien, dikasih lah sebagai ketua tim, itu bisa banget. Nah, ada juga waiver keringanan bagi orang yang ikut PPAK. Jadi misalnya Rahma tadi semester 6, 9 udah lulus, terus lanjut PPAK di Trisakti atau di mana gitu ya, atau di Mercu Buana dan selain sebagainya. Kalau pilihan universitasnya akreditasinya B, itu tingkat dasar 5, tingkat dasar mata ujian tingkat dasar plus dengan 3 mata ujian yang profesional, itu di waiver, disetarakan, diringankan, tidak diikut sertakan. Kalau yang universitasnya akreditasinya A, itu bisa 9. Jadi tinggal lanjut 1 aja, 1 mata ujian. Kemudian tinggal 1 mata ujian, kemudian kamu sudah bisa kerja di KAP, jadi pimpinan, jadi memimpin tim audit, merasa cukup punya, bisa mengajukan tes wawancara dan mengajukan telaah pengalaman audit. Terbukalah jadi partner, gitu ya. Ya, Rahma, ini kan path karir itu kadang-kadang kita cemburu ya, atau membanding-bandingkan dengan karir path orang lain. Kalau menurut kamu kesuksesan itu artinya apa? Kalau kesuksesan sendiri tuh kalau buat aku ya goals akunya udah tercapai aja sih Kak. Oke. Jadi mencapai goals gitu. Tapi kalau goalsnya itu sudah tercapai, itu udah gitu, sudah gitu aja. Ya cari goals baru aja, jangan sampai stuck sampai di situ. Oke. Ya, thank you Rahma. Jadi memang kesuksesan itu kalau saya seperti tangga. Jadi kita di semester 6 beda tantangannya, semester 7 nanti beda tantangan. Pada saat posisi itu tadi melakukan yang terbaik pada saat hari itu gitu. Nanti akan naik level ya kalau sudah diuji dengan berbagai macam rintangan atau ujian yang didapat, akhirnya nanti kita naik level. Kayak saya mungkin
wah enak ya udah jadi partner gitu ya, mikirnya wah posisinya udah enak. Tapi nanti tantangannya beda lagi tuh ya tadi, bagaimana cash flow, bagaimana menjaga klien supaya tetap sama kita, atau merambah pasar baru, marketing baru. Jadi kesuksesan itu adalah proses yang akan terus menerus sampai sudah ya waktunya kamu pulang. Nah tadi harus husnul khotimah di situ. Jadi manfaatkan waktu di hari-hari kita nih yang kita hadapi dengan pilihan-pilihan yang diridhoi Allah. Oke, next. Nah, setelah jadi partner, dapat tadi udah lulus, ujian komprehensifnya, wawancara, pemenuhan pengalaman auditnya sudah apa namanya sudah cukup gitu ya. Nah, ada juga nanti spesialisasi nih. Kalau hanya CPA aja, CPA yang udah bisa tanda tangan, itu belum tentu bisa mengaudit perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Itu harus memiliki STTD, surat tanda terdaftar di OJK. Jadi ini kayak spesialis lah gitu ya. Nanti STTD pasar modal, perbankan, institusi keuangan non-bank ya, asuransi, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Jadi ini spesialisasi, ini juga dimintai, jadi auditor itu untuk memaintain kompetensinya, dia harus ikuti namanya PPL, pelatihan profesional berkelanjutan. Jadi nggak up to date lah, harus up to date terus, makanya mengikuti PPL. Oke, next. Saya sudah IKNB karena saya bergerak di waktu di Moore Steven, banyaknya mengaudit perusahaan asuransi ya seperti Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau audit itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, perbedaannya nih tadi, kalau kita mau jadi di swasta, di pemerintahan, accounting itu dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan. Ini saya singkat ya prosesnya ya. Dan proses ini sekarang juga sudah menggunakan sistem akuntansi atau digitalisasi seperti Accurate, Mayobi, terus apalagi Zahir, Jurnal, terus ada yang bagus itu SAP dan segala macam gitu ya, yang bisa yang tadi pekerjaan-pekerjaan yang repeat yang sifatnya rutin, sifatnya bukan judgement, emang rutin transaksi gitu ya, itu bisa dilaksanakan menggunakan sistem. Nah, bagaimana peran audit dalam era digitalisasi ya, dengan sudah akuntansi itu melibatkan proses digital. Nah, kita bisa melakukan prosedur audit berbantu komputer dan juga dengan IT auditor. Nah, buka peluang lagi nih, ternyata audit saja tidak cukup ya. Audit tadi juga ada spesialisnya, perbankan, pasar modal, perbankan syariah, dan IKNB. Sekarang juga perlu juga ternyata keahlian tentang IT. IT itu apa yang bisa, apa nih, tidak hanya anak IT ya, accounting juga bisa mendapatkan namanya CISA, Certificate Information Technology, apa gitu ya, lupa, CISA. Nah, itu bisa melaksanakan audit. Kita berbantu dengan pengalaman, dengan pekerjaan mereka gitu ya, untuk memastikan apakah laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut sudah bisa memadai gitu ya, nanti ada. Next, kalau akuntansi itu dari bukti ke laporan keuangan. Kalau audit, kita adalah objeknya laporan keuangan, kemudian tracebacks ke buktinya. Itu menggunakan standar audit. Kalau yang standar accounting itu harus menggunakan SAK. Nah, SAK kita ini update saja, teman-teman, sekarang ada 5, nanti etap tapi mau diganti dengan entitas private. Jadi 4 aja gitu ya. SAK yang konvergensi dengan IFRS, ini yang PSAK umum. Ini yang digunakan oleh emiten yang perusahaan terbuka dan perusahaan yang mungkin memilih untuk menggunakan SAK itu sendiri, walaupun dia tidak emiten atau tidak listing di bursa efek, tapi dia memilih IFRS, itu monggo saja. Tapi memang requirement-nya atau permintaannya dari SAK ini sangat tinggi gitu ya. Kemudian SAK syariah, ini yang transaksi-transaksi yang syariah. Kemudian etap ini nanti tidak akan dipakai karena memang ada perusahaan yang sudah sangat besar tapi menggunakan etap karena berdalih bahwa mereka tidak memiliki akuntabilitas publik, kayak perusahaan keluarga,
perusahaan-perusahaan padahal besar, secara modal, secara aset besar, tapi mereka memilih SHK etap ini, sehingga tercetuslah dibagi dua untuk yang seperti itu. Akuntabilitas publiknya tidak perlu banyak gitu ya. SHK MKM, kemudian SHK private. Jadi private itu nanti ya, yang SHK umum akan diturunkan ke SHK private yang tadi asetnya besar dan omsetnya besar dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang benar-benar kecil itu menggunakan SHK MKM. Oke, next. Ini struktur SHP berbasis standar IFAC. Kita punya 2011 itu sudah ada Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 5. SPAP itu sekarang namanya standar audit gitu ya, SA. Kita asosiasi kita namanya IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, cuma satu-satunya. Strukturnya yang pertama adalah kode etik. Kode etik itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada standar mutu, standar pengendalian mutu SPM 1. Ini adalah seperti kebijakan atau pedoman internalnya kantor akuntan. Ini bebas mau seperti apa, mau spesifikasi SDM-nya misal dari lulusan UIN gitu ya, atau harus lulusan Trisakti, UI dan segala macam. Harus IPK-nya berapa gitu ya. Itu bisa diatur di situ. Terus nanti ada peer review, ada proses QC dan lain sebagainya, itu diatur di standar pengendalian umum. Ini menjadi pedoman bagaimana kita menjalankan kantor akuntan dari manajerial sampai dengan core bisnis yang mengaudit tersebut. Nanti ada kerangka perikatan audit assurance. Assurance itu apa, Rahma? Asuransi Assurance itu nggak tahu. Nggak tahu. Memberikan keyakinan ya. Auditor itu memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan ini udah terstandar loh, wajar ya, tanpa salah saji. Assurance itu memberikan keyakinan. Jadi kita ada beberapa jasa yang kita berikan. Yang pertama pasti audit umum, itu menggunakan SA dari seri 200 sampai seri 800. Kemudian ada audit, kita tidak memberikan opini, tidak dalam, kita hanya analytical review. Kemudian asuransi lain itu seperti AUP dan segala macam ya. Dan terus asuransi lainnya itu misal ada standar-standar yang kita meriksa historical ataupun proyeksi keuangan ataupun sebagian akun saja, itu bisa menggunakan perikanan asuransi lainnya untuk meyakinkan secara spesifik ya, tidak audit umum laporan keuangan. Misalnya bagian inventory saja ataukah mau diaudit bagian asetnya saja. Kalau jasa non asuransi itu biasanya AUP. AUP itu agreed upon procedure. Jadi kita apa yang sudah audit dengan prosedur yang disepakati. Jadi kita finding facts hasilnya. Kita menjalankan case of name, kita ceritain kita menjalankan case of name dengan temuan seperti ini gitu. Itu ada juga jasa investigasi. Jasa investigasi ini baru, jadi perlu exam kembali, harus diuji kembali untuk AP yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Saya belum bisa, saya baru 1 tahun berpraktek. Itu seru, nanti hasilnya akan menjadi bukti di pengadilan. Jadi kita jadi saksi ahli lah. Kantor akuntan itu. Oke, next. Ini kode etik akuntan publik, ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Integritas tuh ya, atau objektivitas itu harus ada pertimbangan. Kenapa tadi digitalisasi itu pertanyaannya apakah digitalisasi itu bisa menggantikan perannya akuntan. Nah, di sini objektivitas nih, perlu pertimbangan profesional judgment atas case-case, treatment accounting yang mungkin akan tidak bisa dibaca atau pertimbangan profesional. Nah, itu makanya perannya itu bisa di sini belum tergantikan manusianya, itu akuntannya tersebut. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi tadi saya bilang pengetahuannya harus dipupuk gitu ya, 40 SKP di setiap tahun, dan kehati-hatian ini
harus apa ya namanya ya, tidak gegabah, harus detail, harus ada pertimbangannya juga. Jadi nggak boleh lalai karena lalai itu akan menjerumuskan kita. Kemudian konfidensial, menjaga data-data informasi punya klien dan berperilaku profesional, mematuhi perundang-undangan dan konsisten dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini struktur SPAP ada 37 SA yang baru-baru ada nanti untuk terkait yang apa namanya assessment resiko yang SA 315 itu salah satunya kita harus aware juga tentang namanya penggunaan sistem atau sistem informasi yang digunakan oleh klien. Next ya. Nanti yang 701 juga kalau teman-teman nanti skripsi mungkin mulai 2022 bentuk bentuk opini untuk perusahaan emiten itu akan berubah dari yang sekarang. Ada namanya KAM, Key Audit Matters, atau hal audit utama yang disajikan oleh auditor untuk diinformasikan kepada user. Oke, next. Nah, ini SA 315 di paragraf 18 kalau tidak salah. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait, yang relevan dengan laporan keuangan, termasuk hal yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kedua, prosedur baik sistem teknologi informasi maupun yang manualnya. Kemudian tiga, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun spesifik. Ini bisa dibaca ya. Yang keempat, bagaimana sistem informasi itu mencatat peristiwa dan kondisi. Kemudian bagaimana proses pelaporan keuangannya digunakan menyusun laporan keuangan dengan sistem. Terus pengendalian terhadap entry nanti akan teman-teman lakukan di kalau mengaudit gitu ya. Oke, next. Ini SA 315. Nah, kenapa sih perlu IT auditor ya? Pertama tadi digitalisasi, kita harus melakukan pemahaman ya tadi seperti dimention di SA 315. Nah, kalau kita sudah pahami, kita juga harus menguji pengendalian internalnya. Kalau menggunakan sistem, berarti kita harus cek manual kontrolnya. Ada nggak pedoman-pedoman atau SOP-SOP terkait dengan IT itu sendiri. Kemudian pengendalian yang ada melekat di aplikasi. Ini aplikasi kontrol. Kemudian IT proses kontrol, prosesnya seperti apa gitu ya. Ini ada kebijakannya, terus ada kontrol yang melekat di aplikasi. Nah, prosesnya seperti apa itu kita lakukan di IT auditor. Oke, next. Tujuannya apa? Biar apakah semua itu bisa reliable data yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Kejujuran datanya atau integritas dari datanya, kemudian available-nya, ketersediaan datanya dari sistem informasi tersebut, kemudian kerahasiaannya seperti apa. Kita harus bisa meng-capture apakah transaksi telah komplit, kemudian akurat, valid, dan sudah diotorisasi oleh orang yang memiliki otoritas. Jadi karena sudah tersistem, nah sistemnya ini kita harus cek, kita harus pahami apakah di sana terjadi, apakah sudah valid atau belum, prosesnya seperti apa, sehingga laporan keuangan yang sistem itu hasilkan itu reliable, bisa dinilai dan lain sebagainya, bisa menjadi acuan kita dalam mengaudit. Inilah pentingnya IT auditor. Next. Nah, biasanya IT auditor itu melihat empat kategori: governance, operation, change management, dan security. Ini untuk yang pertama, governance, biasanya ada apakah ada IT planning-nya, kemudian ada organisasinya, ada sumber dayanya, kemudian ada pelatihan bagi user. Ini untuk memastikan bahwa planning IT tersebut sejalan dengan bisnis perusahaan. Ini biasanya kita lihatnya dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh sistem tersebut gitu ya. Kemudian operationnya, bagaimana performa monitoringnya, problem manajemennya, hardware, softwarenya, ini kita review juga semuanya untuk memastikan kegiatan IT dipantau agar tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Change management ini memastikan dokumentasinya lengkap, akurat, jelas dan jelas kewenangannya dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, security ini memastikan keamanan, pembatasan akses. Jadi kita cek tuh apakah karyawan yang sudah resign masih bisa akses web kita ataupun email kita. Jangan-jangan belum diganti. Makanya kalau nanti jangan kaget kalau di perusahaan yang bagus ya, yang memiliki sistem itu kalau sudah misalnya sebulan sekali itu harus ganti password atau ganti user ID dan segala macamnya. Itu supaya untuk melihat memastikan keamanan bagi si sistem tersebut. Next. Nah, sebenarnya kita tujuan audit itu apa sih? Sebenarnya kan kalau kita lihat opininya nanti bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan itu kan. Salah saji itu apa? Jadi ada 4 sebenarnya kita bisa pastikan. Perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan yang dilaporkan. Jika ada jumlahnya berbeda antara faktual dengan yang dilaporkan, itu bisa jadi opini kita bilang tidak wajar, ataupun klasifikasinya berbeda, itu juga jadi tidak wajar. Penyajiannya juga pengungkapannya tidak lengkap ataupun berbeda dengan apa yang fakta yang di lapangannya. Itu menjadikan salah saji yang mungkin bisa kita berikan opini, namun itu menjadi resiko kita. Kalau kita ada salah saji tapi kita tidak menemukan 4 hal ini dan akhirnya ada, nah itu yang menjadi resiko audit. Nah, salah saji itu dapat timbul dari ketidaktepatan dalam mengumpulkan atau pengelolaan data ini, data processing yang menggunakan IT tadi, sistem. Jadi saya punya pengalaman di perusahaan asuransi yang memiliki di cabang di seluruh Indonesia. Dulu 2011 sampai 2014 saya mengaudit perusahaan tersebut, itu masih pakai disket. Antara perusahaan kantor pusat dengan kantor cabangnya itu memiliki data yang berbeda. Nah, ini akhirnya opininya yang jadi tidak wajar, kami memberikan tidak wajar. Sampai dipanggil ke DPR, ditanya managing partner laporan keuangan karena datanya itu tidak dapat tempat ini. Oh, apabila pembaca laporan keuangan itu menggunakan laporan keuangan tersebut akan terjadi. Ini memang sekali pengelolaan data yang tadi dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan itu bagaimana bisa dimainkan gitu ya, mau tergantung intensi manajemennya mau mengecilkan bottom line ataupun penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Ini juga bisa menjadikan salah saji gitu ya. Oke, next. Nah, komunikasinya ini harus tepat waktu. Tadi soft skill mengenai komunikasi harus dimiliki oleh orang auditor dan bisa dilatih dari kalian di kampus. Meminta manajemen untuk mengoreksi apa yang kita temukan dari salah saji tersebut. Kemudian jika tidak dikoreksi, bagaimana bisa kita akui sebagai apakah memang material sekali dan sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi, yaitu bisa masuk ke opini kita tidak wajar. Next, kita ada material consideration kalau saya salah. Nah, kita mengevaluasi salah saji ini kalau skenario A bagaimana nih? Jadi level materiality kan ada 3 ya. Overall materiality, performance materiality, sama threshold. Ini tolerable error namanya, TI. Kalau skenario 1 hanya di bawah TI saja gimana? Misstatement itu bisa kita abaikan, itu berarti tidak terpengaruh ya. Kemudian kalau di antara performance materiality ini bisa masuk ke representative letter yang manajemen kasih ke kita, bahwa ada jurnal-jurnal yang tidak dikoreksi melebihi dari atau mencapai melewati TI dan mencapai performance materiality.
Nah, kalau sudah melewati overall materiality itu kita harus ungkapkan di skenario C, itu harus diungkapkan di opini. Kalau tidak, tadi kan salah saja harus dikomunikasikan, tapi kalau dia tidak bisa menerima, tidak mau mengkoreksi, ya ini misstatementnya salah sajinya adalah dampaknya seperti ini. Ada 3 skenario. Overall materiality apa tuh? Jika ada salah saji yang terdapat di laporan keuangan, maka akan bisa mempengaruhi keputusan dari user, bisa salah ambil keputusan. Kalau performance materiality ini di bawahnya, namanya performance ya, untuk auditor bekerja. Jadi kalau overall materiality itu kebesaran sehingga akun-akunnya kecil-kecil, makanya akan diturunkan ke performance materiality. Kalau threshold apa? Threshold itu batas paling bawah untuk kita bisa abaikan. Kita bisa abaikan jika ada salah saji yang di bawah threshold itu. Jadi kita nggak ambil semua akun, kita lihat resikonya. Oke, nah ini auditor jika material dan tidak pervasif itu qualified, jadi ada pengecualian. Kalau tapi material terkait dengan financial statement ya. Kalau material dan pervasif itu maksudnya apa? Pervasif itu bisa berimpact atau berdampak ke banyak akun. Itu bisa adverse. Kayak tadi saya itu karena sistemnya jelek, kemudian nggak pernah rekonsiliasi, itu kemungkinan kasnya juga pengaruh, itu pasti dampaknya ke semua akun, makanya adverse yang kita berikan. Nah, bagaimana kalau kita inability, tidak dapat mendapatkan bukti yang cukup dan memadai? Kalau material dan non-pervasif itu kita qualified, tapi kalau pervasif kita disclaimer. Oh, nggak bisa. Kita minta audit persediaan, oh nggak bisa Pak, jangan Pak. Jadi auditor tuh kalau saya sering analogikan seperti dokter ya. Rahma, kamu sakit apa? Sakit perut saya Pak. Coba saya lihat perut, oh jangan Pak, saya nggak bisa. Nah itu saya nggak bisa. Sebagai dokter saya nggak bisa ngasih resep ataupun nggak bisa ngasih ada diagnosa terhadap Rahma apa. Jangan Pak, wah nggak bisa Pak, aurat Pak gitu ya. Padahal kita mau periksa. Nah itulah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, thank you. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Kak Samsul dapat bermanfaat bagi Amin. kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Izinkan saya menyimpulkan diskusi hari ini. Digitalisasi terus berkembang dan manusia dituntut harus bisa beradaptasi. Peran akuntan publik pun pasti terus dibutuhkan karena sistem hanya bisa membaca kegiatan yang bersifat repeat atau pengulangan, tetapi akuntan publik lah yang akan terus mengambil keputusan dan pengimplementasian secara langsung. Dan dengan berkembangnya digitalisasi, banyak peran-peran baru yang dapat diisi oleh akuntan publik, terutama dalam bidang IT-nya. Maka dari itu, penting untuk kita beradaptasi dan menyiapkan diri untuk masa depan kita sendiri dengan meningkatkan soft skill serta terus meningkatkan rasa penasaran akan hal-hal baru, terus improve diri kalian karena to get something you never had, you have to do something you never did. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Syamsul atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi. Saya Rahma Subifatin, pamit undur diri. Bukan yang terkuat atau yang terpintar yang akan bertahan, tetapi mereka yang dapat mengelola perubahan dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.